Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, marilah kita mempersiapkan diri untuk memasuki ibadah Minggu Trinitas. Untuk menghayati karya Allah Trinitas, Bapak Ibu dipersilahkan untuk mengambil waktu saat hening. Kami mohon jemaat berdiri. Kita memuliakan Kidung Jemaat nomor 242 bait 1. Marilah kita memutuskan ibadah Minggu Trinitas ini dengan pengakuan bahwa Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus turunlah atas kita. Amin. Hari ini kita merayakan Minggu Trinitas, Allah yang Esa, Allah yang telah hadir menciptakan bumi dengan segala isinya, Allah yang telah hadir bagi umat manusia dan memberi manusia kuasa atas bumi. Manusia menjadi wakil Allah dan juga mitra Allah dalam mengelola, memelihara dan menjaga bumi. Allah yang hadir dalam rupa manusia Sang Putra, Yesus yang memuliakan manusia. Manusia dipulihkannya untuk menyadari tugas dan tanggung jawabnya. Manusia yang juga senantiasa disertai Allah melalui kehadiran Roh Kudus yang menuntun manusia memelihara bumi dengan isinya. Karya pemeliharaan Allah bagi bumi ini nyata dengan keterlibatan kita untuk turut berkiprah sebagai mitra dan wakil Allah di bumi untuk menghadirkan damai bagi semua. Menyanyikan Kidung Jemaat nomor 2 bait 1 dan 4. Bagi
berkarya mencipta bumi dengan segala isinya, Ia pun menjadikan manusia serupa dengan gambarnya. Manusia dijadikan wakil dan mitranya di dunia, diberinya kuasa menguasai isi dunia. Namun dosa manusia menjadikan manusia merusak hubungan antar sesama dan juga dengan alam sekitarnya. Keserakahan manusia menjadikan alam rusak karena eksploitasi yang dilakukan manusia hanya untuk memuaskan nafsu semata. Pemeliharaan bumi yang menjadi tanggung jawab manusia telah diabaikan. Kita menjadi salah satu di antara manusia yang telah merusak relasi antar manusia dan relasi antar manusia dengan alam ini. Saat ini, marilah kita menyadari segala pelanggaran dan dosa kita itu, seraya kita memohon ampun kepada Tuhan dalam doa. Umat dipersilakan berdoa secara pribadi. Dengan kerendahan hati, kami mengakui dosa-dosa kami di hadapan-Mu Tuhan. Hanya dengan kerendahan hati pula lah kami dapat berdoa, memohon pengampunan. Inilah doa pengampunan dosa kami ya Allah. Amin. Kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 25 bait 1 dan 3. Jemaat, kami mohon berdiri, kita terima berita anugerah. Kini terimalah berita anugerah dari Tuhan sebagaimana tertulis dalam 2 Korintus bab 13 ayat 13. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Kita menyanyikan lagu Kidung Jemaat nomor 246 bait 1 dan 2. Tuhan
Marilah kita bersama-sama memperbarui pengakuan iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita bersama-sama datang ke hadirat Tuhan dalam doa. Ya Tuhan, saat ini kami ingin mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan berkenan membuka mata hati kami, sehingga kami dapat menerima dan menjalankan firman-Mu. Kami siap mendengarkan. Amin. Pembacaan Injil diambil dari Matius bab 28 ayat 16 sampai dengan 20. Perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita memasuki di dalam Minggu Trinitas. Tema khotbah kita pada pagi hari ini, hidup yang menyatakan karya kekal Allah Tritunggal. Semesta alam beserta dengan segala isinya dikaruniakan Tuhan Allah kepada manusia. Sebelum Sang Khalik menciptakan semesta alam ini, bumi dalam keadaan kacau balau, atau yang sering disebut dalam bahasa Ibrani tohu wabohu. Di hari pertama Tuhan memisahkan gelap dan terang. Dan di hari yang kedua cakrawala. Di hari yang ketiga Tuhan memisahkan daratan, lautan, dan tumbuh-tumbuhan. Di hari yang keempat benda-benda penerang, matahari, bulan, dan bintang. Di hari yang kelima Tuhan menciptakan segala binatang yang merayap di air dan juga burung-burung di udara. Di hari yang keenam Tuhan menciptakan hewan yang hidup di daratan dan manusia. Pada hari yang ketujuh Tuhan memberkati, menyucikan, dan mengkuduskan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setiap penciptaan diakhiri dengan kata sungguh amat baik. Kita melihat kalau sekarang ini banyak terjadi bencana alam, banyak terjadi gempa, angin puting beliung,
Berbagai peristiwa semesta alam yang dahsyat, bahkan virus pandemi COVID-19 yang saat ini sedang melanda di dalam kehidupan kita. Banyaknya dosa mengakibatkan semesta alam beserta dengan segala ini rusak adanya. Namun kasih Allah nyata di dalam anugerah Tuhan, proses pembaharuan penciptaan ada di dalam karya Tuhan Yesus Kristus. Di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, kita menerima pembenaran oleh karena iman. Atau yang sering kita sebut dengan justificatio sola fide. Manusia dibenarkan oleh Allah oleh karena iman. Ada proses sanktifikasi, proses pengudusan oleh darah Tuhan Yesus Kristus. Image Allah, imago Dei, manusia yang diciptakan sepeta dan segambar dengan Allah, dimungkinkan untuk kembali kepada penciptaan dan tujuan Allah menciptakan manusia sungguh sangat baik. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam Kejadian 1 ayat 1 sampai pasal 2 ayat 4a disebutkan bahwa manusia menjadi ambasador Allah. Manusia diutus oleh Allah untuk memelihara, mengembangkan, untuk menaklukkan bumi, untuk kehidupan yang agung dan indah. Mestinya ketika manusia diciptakan yang pertama, pos non peccar, manusia tidak mungkin berbuat dosa. Tetapi oleh karena manusia terjatuh di dalam dosa, maka yang terjadi adalah non pos non peccare. Manusia telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Tuhan. Namun di dalam karya Sang Juru Selamat, Tuhan Yesus Kristus, yang memproses di dalam pengkudusan atau yang disebut dengan sanctificatio, menjadikan manusia memperoleh pengudusan, hidup dalam kesucian, hidup dalam kekudusan. 2 Korintus 13 ayat 11. Usahakanlah hidupmu semakin sempurna, menjadi semakin sempurna, little by little, sedikit demi sedikit. Seperti ungkapan pujian yang sering kita nyanyikan, sedikit demi sedikit, tiap hari, tiap sifat, Yesus merubahku, Dia ubahku, sejak ku terima Dia, tumbuh dalam anugerahnya. Yesus merubahku, Dia ubahku. Oh Juru Selamat, ku tidak mau seperti yang dulu lagi, meskipun nampak lambat, tapi ku tahu ku semakin sempurna nanti. Little by little, sehari kita belajar berubah sifat hidup. Mungkin hari ini kita belajar bagaimana bersabar. Besok pagi kita belajar bagaimana merendahkan hati. Besok paginya kita belajar bagaimana punya hati yang murah,
atau yang disebut dengan bermurah hati. Ketika kita ada ketekunan, kita mau belajar untuk berakar, bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus, maka hidup itu diubah oleh kuat kuasa Roh Kudus. Tuhan memanggil kita untuk meneladan kepada Tuhan Yesus Kristus, atau yang disebut dengan similitudo Dei, meneladani kepada Tuhan Yesus Kristus, supaya imago Dei, sepeta dan segambar dengan Allah, dan yang sudah diproses dalam kekudusan itu, semakin bertumbuh, berbuah, dan untuk memasyurkan nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita diutus untuk punya misi dan visi, pengutusan dari Tuhan, sesuai dengan Matius 28 ayat 16 sampai 20. Masyurkanlah Injil Kerajaan Allah, ajarkanlah, didiklah semua orang ke dalam kebenaran firman Tuhan. Baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Beritakanlah Injil ke seluruh dunia, bahkan sampai ke ujung bumi. Jemaat, siapakah gereja itu? Gereja adalah saya dan saudara-saudara semua. Dr. Eka Dharmaputra mengatakan, kerajaan Allah datang di tengah-tengah dunia melalui kehidupan orang percaya itu yang bersifat Kristian, yang dibaca, yang dilihat, yang memancarkan sinar terang kasih Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kita diingatkan, hidup yang menyatakan karya kekal Allah Tritunggal. Marilah kita belajar hadir untuk menjadi berkat dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memanggil kita untuk memelihara iman kepercayaan. Dan yang kedua adalah dasar Evangelion, mewartakan kebenaran kerajaan Allah sehingga banyak mereka yang dibaptis, berlutut, bersembah, dan bersujud di hadapan Tuhan Yesus. Untuk itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita persembahkan bejana hati kita, bejana hidup kita, kita yang disebut sebagai tanah liat, dan Tuhan Yesus Kristus, Sang Penjunan yang agung, dengan Roh Kudus yang membakar semangat kita. Marilah kita belajar menjadi gereja yang dinamis, gereja yang menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara kasih, marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang maha besar dan penuh kasih, pada hari ini kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu. Kami sudah memuji dan mendengarkan firman-Mu yang agung, ya Bapa. Semoga kami semakin dikuatkan dengan firman yang telah disampaikan oleh hamba-Mu. Berkati hamba-Mu ini yang sudah menyampaikan firman, dan biarlah firman-Mu semakin dibentangkan di seluruh muka bumi ini, dan nama-Mu semakin dimuliakan. Pada hari ini Tuhan, kami mau berdoa dengan sungguh-sungguh, penuh dengan iman dan keyakinan bahwa Tuhan sudah mendengarnya. Tuhan, kami berdoa untuk gereja kami, supaya semakin hari semakin dipertambahkan jiwa-jiwa baru masuk dan beribadah bersama kami. Biarlah kami berdoa dengan sungguh-sungguh, penuh dengan iman dan keyakinan bahwa Tuhan sudah mendengarnya. Tuhan Allah kami, berkatilah bangsa Indonesia agar menjadi bangsa yang maju dan kuat. Berkatilah pemerintah dan pemimpin kami, serta seluruh aparat pemerintah kami, mulai dari daerah sampai tingkat pusat. Anugerahkanlah mereka hikmat dan kebijaksanaan yang dari Tuhan, agar mereka dapat membangun negara kami
demi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia, serta untuk memuliakan nama-Mu ya Allah. Berkatilah para orang tua Indonesia dan anugerahi mereka kemampuan dan kebijaksanaan untuk mendidik anak-anak mereka takut akan Tuhan. Berkatilah pemuda dan pemudi serta anak-anak bangsa ini dengan kecerdasan dan kepandaian yang dari-Mu ya Tuhan, untuk membangun negara kami menjadi negara yang maju, kuat, dan bangsa yang takut akan Tuhan. Ya Tuhan, saat ini seluruh bangsa di dunia sedang menghadapi virus corona COVID-19. Bahkan tidak sedikit yang menjadi korban sehingga meninggal dunia. Segala kegiatan manusia terganggu karenanya. Tuhan, mohon kiranya COVID-19 segera lenyap dari muka bumi ini, agar segala kegiatan-kegiatan dapat berjalan kembali seperti sedia kala. Jika dalam kehidupan kami ada yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu, ampuni kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, malah kita menyampaikan persembahan kita dan kita aturkan syukur kita melalui persembahan yang kita kumpulkan. Dengarlah sabda Tuhan yang mendasari persembahan kita, yang kita ambil dari 1 Tawarikh 16 ayat 29. Demikian firman-Nya. Berilah kepada Tuhan kemuliaan nama-Nya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Untuk mengiringi persembahan, kita nyanyikan dari PKJ 147 ayat pertama dan kedua. Marilah kita persembahkan persembahan kita dalam doa kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini, yaitu umat yang Engkau telah selamatkan. Ubahlah benda-benda mati ini menjadi karunia-karunia yang hidup untuk pekerjaan tangan-Mu, demi kelebaran kerajaan-Mu. Jadikanlah persembahan ini suatu berkat bagi pelayanan dan kasih. Terima kasih Tuhan. Dan kami akan berdoa seperti yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, kita panggil bangkit berdiri dan kita menyanyikan dari Kidung Jemaat 289 ayat pertama, keempat, dan kelima. Tuhan Pencipta semesta.
marilah kita terima berkat dari Tuhan. Bersama-sama memohon berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyertai kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Kita akhiri ibadah ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat 289 ayat yang ke-9. Tuhan pencipta semesta.